Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam dalam kasih nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan berita jemaat pada tanggal 20 Desember 2020. Pada hari ini untuk ibadah hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 untuk pelayanan oleh lingkungan EPATA, pimpinan ibadah oleh Pendeta Patmiati Sarjana Teologia dan liturgus oleh Bapak Undirdono. Kemudian untuk Romawi yang kedua, ketiga, dan keempat tidak ada perubahan. Kemudian perlu kami sampaikan juga untuk tanggal 24 Desember 2020 untuk perayaan malam Natal tetap akan disiarkan secara virtual. Kemudian tanggal 25 Desember 2020 untuk perayaan Natal umum akan dilaksanakan anjang sana setiap lingkungan. Kemudian berita jemaat yang terakhirnya tanggal 26 Desember 2020 akan dilaksanakan baptisan sidi. Dan selanjutnya akan dikabarkan oleh panitia. Demikian berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini dan selamat beribadah. Shalom. Hari ini kita memasuki pekan terakhir masa raya Advent. Minggu keempat yang memiliki arti khusus yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. 4 lilin menyala melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 50, bait yang pertama dan yang kedua, Fajar yang baru sudah merekah. Yesus
kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Nas pembimbing dalam masa raya Adventus yang keempat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kita angkat pujian dari NKB nomor 61, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ada lagu sedap. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Kami mohon kepada sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir, kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Dalam dosa kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami, orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Kusongsong bagaimana. Kusongsong bagaimana
kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan duduk kembali. Saatnya kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami selalu bersyukur ya Bapa. Di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, walaupun di tengah-tengah permasalahan yang melanda seluruh bumi pada saat ini, pandemi COVID-19, kami tetap diberi kekuatan kesehatan, napas kehidupan, umur yang panjang. Terima kasih Tuhan atas semua itu. Demikian juga pada saat ini ya Bapa, layakkanlah kami umat-umat-Mu, karena sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Tetapkanlah hati dan pikiran kami pada saat ini. Jauhkan pikiran-pikiran kami yang tidak menentu, karena kami siap untuk mendengarkan akan berita kebenaran firman-Mu. Ini doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari kitab Yesaya 61 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 yang kami bacakan demikian. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah padaku, ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu
di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam kita memasuki Adventus yang keempat. Dan firman Tuhan dari Injil Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kasih dan karunia Allah yang memampukan kami tetap ada sampai saat ini. Kasih karunia Allah yang mengizinkan kami memasuki masa raya Adventus terakhir, Adventus yang keempat. Kami sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan menyambut kelahiran Kristus. Bahkan dalam masa Advent penantian kami akan kedatangan Kristus kedua kalinya. Masa raya Adventus ini menjadi berkat bagi kami. Dan pada saat ini kami bersama akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, mengurapi kami. Oleh dan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Kita buka Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Saya baca di dalam nama Tuhan, nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena Ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu. Shalom. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian itu jemaat kekasih Tuhan adalah respon yang dilakukan saat orang mengalami kebaikan, menerima kebaikan Tuhan. Dan biasanya jemaat pujian itu mewakili isi hati kita yang paling dalam.
Dan setiap orang tentu memiliki puji-pujian yang sangat disukai. Ketika kita menyanyi memuji Tuhan, jemaat, ada sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Puji-pujian itu, jemaat, bukan hanya syair yang indah, tetapi di dalamnya ada sebuah pengakuan iman akan Tuhan. Kalau kita melihat dalam satu rangkaian ibadah, pujian ini mendapat tempat yang sangat penting. Ada beraneka ragam puji-pujian yang dihadirkan. Tetapi ada sebuah pertanyaan, jemaat. Dalam keadaan senang mungkin kita bisa memuji Tuhan. Tapi bagaimana jika kita dalam keadaan sedih? Apakah kita tetap memuji Tuhan atau tidak? Apakah kita hanya mampu memuji Tuhan saat kita mengalami kebaikan kemurahannya dalam hidup kita? Tapi saat apa yang kita harapkan tidak terjadi. Saat kegagalan menghampiri. Saat sakit penyakit kita alami lalu kita tidak mampu untuk memuji Tuhan. Adalah sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Pada saat ini kita memasuki Adventus yang keempat. Salah satu firman Tuhan dengan perikop nyanyian pujian Maria. Dan nas ini dikenal dengan Kidung Maria. Jemaat kekasih Tuhan. Kalau kita melihat kondisi Maria, jemaat kekasih Tuhan, sebenarnya ada banyak alasan membuat dia tidak mampu untuk menyampaikan pujian. Kalau melihat pergumulan kehidupan Maria, apa yang terjadi? Pada saat itu jemaat dia mengandung pada posisi bertunangan dengan Yusuf. Dan itu mengakibatkan ada sebuah aib akibat cemoohan. Pada satu tradisi Yahudi bahwa ketika orang mengandung di luar pernikahan, dirajam dengan batu. Situasi ini jemaat bukan situasi yang nyaman sebenarnya. Situasi ini situasi yang mungkin saja menjadi alasan kuat bagi Maria tidak mampu dia memuji Tuhan. Situasi ini jemaat kekasih Tuhan mungkin menjadi satu alasan bagi Maria mulutnya tertutup untuk menyampaikan keagungan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kita melihat apa yang terjadi. Dikatakan dalam nas ini jemaat kekasih Tuhan, Maria menyampaikan pujian bagi Tuhan. Ketika dia mengalami pergumulan mungkin saja dia takut, khawatir. Tetapi dia menyampaikan pujian ini bagi Tuhan sehingga Maria memperoleh sebuah kekuatan. Kita melihat 46a, jiwaku memuliakan Tuhan, kata Maria. Ada beberapa hal yang dipegang oleh Maria sehingga dia mampu memuji Tuhan. Dikatakan dalam firman ini, hatiku bergembira karena Allah adalah juru selamat, memberi kekuatan. Kemudian yang selanjutnya Maria punya pegangan bahwa Allah itu adalah Allah yang memperhatikan. Selanjutnya Allah itu adalah Allah yang punya kuasa untuk merendahkan dan meninggikan kita. Dan Allah itu memberikan yang baik, penolong dan yang berkuasa. Ini dasar bagi Maria untuk memuji Tuhan. Sehingga tidak ada alasan jemaat kekasih Tuhan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun kehidupan ini, kita tetap memuji Tuhan.
pada saat ini Adventus yang keempat. Perenungan bagi kita sekalian. Adventus keempat. Bahkan perayaan Natal di tahun 2020 di tengah pandemi virus corona ini. Apakah mengikis niat hati, keinginan kita untuk memuji Tuhan? Maria tidak pernah terkikis oleh alasan apapun. Suka duka, sehat sakit, jatuh bangun, gagal berhasil kehidupan ini, kita tetap memuji Tuhan. Meskipun di tengah pandemi ini Jemaat Adventus 4 ini mempersiapkan kita tetap memuji Tuhan. Dengan pujian yang kita sampaikan, yang kita lantunkan, yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada sebuah kekuatan bagi kita di tengah situasi kondisi apapun kehidupan ini. Daud mengatakan Mazmur 150 ayat 6. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Dan ini jemaat menjadi seruan bagi kita dalam Adventus yang keempat ini. Adventus itu jemaat adalah masa persiapan kita. Dan Adventus keempat ini Adventus terakhir. Persiapan lahir batin kita. Pertama untuk menyambut kelahiran Tuhan. Dan yang kedua dalam pengharapan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Meskipun tidak kita rayakan secara bersama dalam persekutuan besar perayaan Natal tahun ini, tetapi Natal itu hadir dalam hati keluarga kita masing-masing. Satu persekutuan yang luar biasa. Biarlah Natal tahun ini seperti Maria kita tetap memuji Tuhan. Dan kita yakin serta percaya Adventus yang keempat ini sungguh menjadi berkat bagi kita, tidak kita sia-siakan di dalam kehidupan kita. Persiapkan hati, kehidupan, jiwa kita. Biarlah masa raya Adventus yang keempat ini sungguh dalam kekuatan iman kepada Allah kita dipersiapkan. Selamat memasuki masa raya Adventus keempat. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Hidup kami ini kami sadar ditentukan oleh setiap perkataan Tuhan. Maria mengajar kami untuk terus memuji Tuhan. Meskipun ada banyak pergumulan tantangan kehidupan ini. Dalam pujian itu ada kuasa yang menguatkan kami. Dalam pujian itu ada kuasa pengharapan besar bagi kami. Sehingga kami dikuatkan, diteguhkan untuk menjalani kehidupan ini. Bila firman ini melekat dalam hati dan kehidupan kami jemaat yang duduk diam mendengar. Dan biarlah firman ini mengantar kami meraih berkat di masa raya Adventus yang keempat ini. Bapa di surga, dengan iman kami mengangkat doa syafaat kami. Diberkati setiap jemaat-Mu di tengah kehidupan keluarga yang beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Adventus keempat kesempatan bagi setiap keluarga jemaat-Mu untuk menata hati dan kehidupan, saling mengasihi, mencintai, saling mengampuni dan diampuni. Kami yakin dan percaya kelahiran Kristus sungguh nyata. Dan keluarga kami sebagai palungan tempat terbaik. Tuhan hadir. Bapa di surga, biarlah keluarga kami melimpah dalam kasih Tuhan. Biarlah kesetiaan antara suami istri, anak-anak terus ada dan hadir.
sehingga keluarga-keluarga Kristenmu tetap ada di hadapan Tuhan selama-lamanya. Diberkati oleh Tuhan Gereja Kalimantan Evangelis di tengah pandemi ini terus bersaksi, di tengah situasi sulit terus mewartakan Injil Tuhan. Diberkati pendeta, vikaris, penatua diakon, BPH Calon Rusot di tempat ini, BPH Majelis Jemaat. Kami yakin dan percaya seluruh pelayanan kami akan diberkati oleh Tuhan. Berkati Allah Bapa di surga mereka yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Vianney Singer, operator LCD Sound System dalam gereja ini. Berkati juga tim perekaman dan penyiaran. Segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan dalam Tuhan, tidak akan sia-sia. Bapa di surga, berkati bangsa negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Bila Tuhan Engkau menjadi Allah, memberikan kesatuan persatuan di tengah bangsa negara kami, mengaruniakan keamanan, kedamaian, kesejahteraan, sehingga bangsa negara kami tetap ada sebagaimana ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami serahkan jemaat yang sakit, jemaat yang berduka cita dalam beban kehidupan yang berat ini, dikuatkan untuk menghadapi apapun, tidak menjadi lemah, tetapi mereka yakin Tuhan pertolongan yang sejati. Berkati panitia perayaan Natal khusus di jemaat ini, jemaat GKI Sababila dalam rangka perekaman dan penyiaran ini boleh mengemban tugas dan tanggung jawab bersama-sama, segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, mendatangkan kepujian, kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan merasakan berkat pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini, umur panjang berkat Tuhan, kesetiaan cinta Tuhan hadir bagi kehidupan jemaatmu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Bapa di surga, biarlah dalam masa pandemi ini kami tetap bersama-sama dalam kekuatan doa dan iman, saling mendukung, saling meneguhkan satu dengan yang lain, berbagi dalam suka dan duka. Biarlah kami setia mengikuti setiap anjuran pemerintah, melaksanakan setiap protokol kesehatan yang dianjurkan, sehingga pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Mata rantai penyebaran virus ini boleh cepat teratasi dengan baik. Bapa di surga, berkati mereka yang terpapar. Biarlah kuasa Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Berkati seluruh tim dokter perawat, bagian terdepan dalam pelayanan. Kami yakin Tuhan memberkati. Sepanjang minggu ini diberkati usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Kami yakin berkat Tuhan mencukupkan kami sekalian. Bahkan kami boleh berkelimpahan di dalam Tuhan. Berkati jemaatmu dengan setia dan iman mendukung setiap pekerjaan baik Tuhan di dalam kehidupan jemaatmu di tempat ini. Bapa di surga, Allah kami dalam Kristus Yesus, bila masa raya Adventus keempat ini kami isi dengan puji-pujian kami yang terindah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga masa raya Adventus ini berlimpah hati kami dalam sukacita, kedamaian yang luar biasa di dalam Tuhan. Ini doa permohonan kami. Kami sampaikan dalam percaya dan iman kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan nas pengantar. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan mazmur Tuhan. Yesaya 60 ayat yang ke-6b. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami menyadari tidak terhitung betapa banyak berkat-berkat-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami ingin menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami ini Bapa, yang kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam Roh Kudus. Berkati Tuhan agar kami tetap bijak untuk mempergunakan barang duniawi ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 127 hingga persembahan selesai kita kumpulkan. Kandang domba itu rumahnya. Rumahnya,
sidang jemaat Tuhan diundang berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan